Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran hari ini ya, pelajaran mata pelajaran sejarah, kita awali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin? Yang memimpin adalah Mas Mulkan. Oke. Ya, pakai teks ya tadi. Ya, oke. Silahkan dibaca doanya. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang berkah ini kami berhimpun seraya berdoa dan berserah diri kepadamu ya Rabb. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kebaikan. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan kefahaman dan ingatan yang baik. Mudahkan kami dalam memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami, serta berkatilah kami ya Allah. Ya Allah Zat yang Maha Pemurah, anugerahi kami cahaya ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, selalu mendekat kepada kebaikan dan menjauh dari kejahatan, serta jadikan kami hamba-hambamu yang paling mulia di sisimu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sangat mendambakan guru-guru kami menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hambamu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rabb, muliakan guru kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah ilmu dan hikmah-Mu kepada kami, agar kami mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu belajar dalam kehidupan ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam berkarya dan mengabdi kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dan tetapkanlah hati kami untuk selalu berada di atas jalan-Mu yang benar. Ya Allah Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang didoakan hari ini kita terkabul dan terijabah. Oke. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Tahu ya, Tanah Airku ya. Iya, oke. Bareng-bareng kita berdiri untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Oke. Silakan berdiri dulu. Ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkah hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermain di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa tenang.
dan aku yang lupakan, engkau ku banggakan. Oke, silakan mohon berduduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan mempresensi ya, dan sekaligus menanya kabar ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Ya, oke. Ya, baik, alhamdulillah. Tadi sudah ada acara apa ya? Sarapan bersama ya. Iya. Menunya apa tadi? Menunya protein hewani. Ada yang bawa ayam? Ada. Ikan? Telur? Ada. Tahu tempe tok? Ada. Oke, selanjutnya oke ya. Alhamdulillah sehat semua dan seterusnya kita diberi kesehatan. Oke, selanjutnya adalah presensi. Ya. Yang pertama adalah Amalia Anjani. Hadir. Kemudian Anggitia. Hadir. Oke. Aprilia. Hadir. Aprilia Putri. Hadir. Arini. Hadir. Cahaya Ningrum. Hadir. Kemudian Custi Anjani. Hadir. Eka Cahya. Oke. Fadil Hamka. Hadir. Kemudian Gita. Oke. Hoirunisa. Oke. Kiki Muhammad Fauzi. Oke. Krisna Pandu. Siap. Lokiana Fatia. Hadir. Mirna. Hadir. Oke. Novi. Hadir. Risma. Oke. Rizky. Oke. Soraya. Ya. Suci. Syahrul Adnan. Hadir. Hadir. Kemudian Turkina. Hadir. Vivi Nadifa. Hadir. Oke. Wahyu. Hadir. Oke. Saskia Nurul Ilmi. Oke, siap. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kemudian saya akan mengecek kebersihan hari ini. Kebersihan kelas ya. Kebersihan kelas alhamdulillah sudah bersih, lumayan bersih ini ya. Mungkin karena efek-efek nggak dipel ya. Nggak dipel jadi mungkin agak sedikit kotor yang nggak apa-apa. Ngepel seminggu sekali nggak apa-apa. Oke. Ini kemudian nanti selama pelajaran kuning diharapkan jangan mainan HP dulu. Nanti ada kan kesempatan kita nanti diskusi main HP. Ya biasa. Nah selanjutnya adalah kita akan nanya nih. Ya, ingat nggak nih pelajaran minggu kemarin? Cung yang ingat. Oke, Mas Mulkan. Masih Bu, materi minggu kemarin yaitu masa pemerintahan VOC dan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels dan Raffles Bu. Oke, siap ya. Makasih Mas Mulkan. Oke, tepuk tangan buat Mas Mulkan. Berarti masih ingat ya VOC, Dendels dan Raffles. Oke, nanti kita akan membahas tanam paksa nanti. Oke, selanjutnya yang kedua kan tadi sudah bilang ya, apanya Dendels. Dendels itu kan ada satu kebijakannya, ada 10 kebijakannya, tapi ada satu kebijakannya yang viral, yang sampai sekarang masih kita gunakan. Apa? Contohnya? Oke, siap Mas Wahyu. Yakni pembangunan jalan raya pos atau jalan Dendels dari Anyer sampai Penarukan Bu. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, betul. Masih ingat. Ya karena ada 10 tapi Bu Uning tanya yang fenomenal banget itu apa ya ini pembuatan jalan raya pos atau jalan raya Dendels dari Anyer sampai
Rukan. Panjangnya berapa Mas ingat? 1000 kilometer. Oke. Kemudian, oh ya, tadi Mas Mulkan menjawab ada Raffles. Raffles kebijakannya. Kata buku yang menceritakan, yang menuliskan, Raffles itu sangat cinta dengan kebudayaan Indonesia atau Jawa. Contohnya, dia itu pernah meneliti yang namanya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Tahu ya? Belum ke sana ya? Ya, nanti ya. Nanti ACC kepala sekolah nanti kita ke sana. Ya, OTW ya. Nanti. Oke. Ya, ini apa dalam kecintaannya dalam bahasa apa? Dalam budaya Jawa. Kemudian beliau menuliskan sebuah judul buku. Namanya apa ya? Saya Bu. Ya, apa Mbak Luki? History of Java atau sejarah Jawa. Oke, History of Java atau sejarah Jawa. Saya yakin kalian belum membaca. Tapi nanti kalau ke perpustakaan universitas tolong cari buku yang namanya History of Java. Tebelnya lumayan. Untuk referensi kalian. Oke, selanjutnya ya terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan saya yang dari minggu kemarin ya. Pertanyaan saya yang minggu kemarin berarti tandanya kalian masih mengingat. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan memasuki menyajikan gambar. Saya akan mengajikan gambar nih untuk pemantik kalian. Ini ya. Saya Enso. Oke. Ya. Tanam paksa. Sebentar, berarti dari sana atas. Nah, kita ini kan tadi sudah masuk di pembahasan VOC, Dendels dan Raffles. Nah, kita nanti masuk ke tetap masih Belanda di Indonesia, belum pergi, masih betah Belanda di Indonesia. Kayak ya, karena apa? Karena utangnya belum lunas akibat perang, ya. Nah, ya ini adalah selain dulu kan kita sudah belajar yang namanya rempah-rempah ya. Jenis rempah-rempah ada lada, cengkeh, kemudian pala, ya ada cengkeh pala. Nah, sekarang muncul lagi nih tanaman yang dipaksa tumbuh di Indonesia. Ya Allah, dipaksa, ya dipaksa. Tapi berhasil nggak? Berhasil. Tapi keuntungannya buat siapa? Buat Belanda, bukan buat kita. Iya. Nah, tanamannya apa saja sih Bu? Ya, kalau kalian pasti bertanya-tanya. Tanamannya yang pertama adalah bakau. Ya, atau kalian tembakau. Ari Jawane ya bakok. Ya. Kemudian teh. Ya, teh dulu metiknya pakainya apa? Kebaya ruwet ya. Kemudian selanjutnya adalah kopi. Ya, penikmat kopi. Iya, asli ini ya. Umum ya ini ya, kopi ya. Kemudian selanjutnya adalah tebu. Kemudian nila. Nila itu atau indigo vera. Kalau Jawa Baratnya itu nyebutnya tarum. Ini nih nanti buat pewarna pakaian, laku di pasar internasional. Oke, ini permasalahannya. Kalian pasti belum tahu ya? Belum tahu ya? Belum tahu ya? Ini tumbuh dan tersebar di mana belum tahu ya? Oke, nanti kalian akan mendiskusikan bersama teman-teman kalian ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan pertanyaan pemantik. Nih, sebelum kita masuk ke situ semua, ya pertanyaan pemantik adalah apa yang dimaksud dengan tanam paksa, Cung? Oke, Mbak siapa? Mirna. Mbak Mirna. Oke, Mbak Mirna. Apa yang dimaksud dengan tanam paksa, Mbak Mirna? Tanam paksa adalah kebijakan yang memaksa petani atau masyarakat untuk menanam tanaman tertentu yang diperintahkan oleh pemerintah untuk kepentingan ekonomi atau ekspor. Oke, betul. Berarti keuntungannya untuk siapa? Belanda. Kita dapat keseletok. Ya. Jadi kayak kue, tapi kita nggak ngelakuin ya.
Tapi kita setidaknya menghargai. Oke. Nah, tahukah Anda dengan tanaman-tanaman berikut seperti teh, kopi, tebu, tembakau, dan nila? Ada yang mau tanya? Jawab. Tahu Bu, tapi belum secara jelas dan mendalam. Oke, nanti kita perdalam ya di kelompok kalian ya, yang sudah kita bentuk kemarin ya. Kita udah bentuk kemarin ya kelompok. Selanjutnya, apa sih tujuan diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia? Silakan Mbak Soraya. Memperbaiki ekonomi di negeri Belanda, maka di tanah jajahan harus diberlakukan penanaman tanaman yang laku di pasar. Oke, betul sekali. Kayak tadi teh, tembakau ya. Ternyata ada lagi. Nanti ada tambahan lagi pas politik etis, nanti itu ada lagi ya. Kemudian, nah selanjutnya kita akan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Ya, tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu memahami apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa atau kultur stelsel ya. Kultur stelsel ya. Kemudian siswa mampu menganalisis tujuan sistem tanam paksa di Indonesia. Kemudian siswa mampu menganalisis bagaimana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Kemudian siswa mampu mengetahui jenis tanaman yang wajib ditanam di Indonesia. Yang terakhir, siswa mampu menganalisis dampak pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Tentunya ada dampak negatif dan dampak positif. Ya, itu. Masih semangat? Masih. Seman sabar? Spektakuler. Oke, masih semangat. Terima kasih. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi ya. Nah, pengertian tanam paksa. Tanam paksa adalah kebijakan yang memaksa. Dipaksa nih petani atau masyarakat untuk menanam tanaman tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Biasanya untuk kepentingan ekonomi atau ekspor ya. Jadi nanti kita punya lahan, kita punya tanah. Tapi 20% dari lahan yang kita miliki itu harus ditanami tanaman ekspor seperti bakau, teh, kopi, indigo vera ya tadi atau nila ya. Kemudian sama satunya tebu ya, tebu. Oke. Kemudian secara harfiah tanam paksa itu memiliki pengertian sendiri. Tanam paksa adalah sistem budidaya. Ya, budidaya. Nah, selanjutnya, kapan sih tanam paksa berada di Indonesia? Yakni 1830 sampai 1835. Daerahnya mana aja atau di mana saja? Yakni Banten, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Kedu sampai ke Diri. Nah, selanjutnya kecuali wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Ya, ini. Nah, selanjutnya jenis-jenis tanaman paksa. Ini ada ya, lihat. Warnanya yang hijau adalah tadi yang apa? Nila ya. Nah, ini. Oke, ya. Jadi lihat ya. Kalau yang tidak punya tanahnya, berarti mereka harus bekerja di perusahaan milik Belanda, arti perkebunan Belanda. Upaya ya jangan takon, ya jangan tanya berapa, ya gitu. Kemudian selanjutnya penggagasnya siapa? Gubernur Jenderal Van den Bosch adalah tokoh terpenting dalam sejarah koloni Belanda di Indonesia. Karena apa? Kebijakannya tanam paksa kultur stelsel ya. Kemudian kemarin kan Raffles kan hanya 5 tahun ya, hanya 5 tahun di Indonesia. Kemudian Belanda mengganti Van den Bosch. Tadinya itu harap primen ya, atau gimana nih gimana. Nah, Van den Bosch itu punya ide. Ya sudah, yuk kita tanami tanaman yang laku dijual di Eropa. Ya tadi yang seperti kita lihat ya. Nah, kemudian tugasnya yakni mendapatkan dana semaksimal mungkin
untuk menyelamatkan negara dari kebangkrutan sehingga memiliki ide untuk meningkatkan produksi tanaman-tanaman ekspor. Nah, tapi tanaman-tanaman tadi biasanya tumbuh subur di Jawa. Makanya nanti kalau ada kelapa sawit, kemudian karet itu di luar Jawa. Nanti kita akan bahas pada bab pertemuan lainnya. Ya, selanjutnya kemudian ya kebijakan tanam paksa. Ya, mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 1/5 alias 20% untuk ditanami komoditas ekspor ya, khususnya kopi, tebu, tembakau dan tarun. Tarun itu apa tadi? Nila. Selanjutnya ya, kemudian dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial dan tanah yang digunakan untuk kepentingan kultur stelsel dibebaskan dari pajak. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat mengganti dengan bekerja di tanah-tanah pertanian milik pemerintah selama 66 hari. Waktu tanam tidak boleh memiliki waktu tanam padi atau kurang dari 3 bulan. Ya. Selanjutnya, kebijakan tanam paksa lagi. Kerusakan atau kerugian akibat gagal panen kecuali bencana alam atau serangan hama itu akan ditanggung oleh pemerintah kolonial. Tapi kalau tidak selain itu, misalkan berarti nanti ditanggung oleh siapa? Kita, pribuminya. Ya. Kemudian pengawasan dan penggarapan tanah pertanian dan menyerahkan hasil tanaman kultur stelsel dilakukan atau disampaikan melalui para kepala desa. Jadi nanti pemerintah Belanda itu pemerintah Belanda pusatnya. Nanti pemerintah Belanda itu menunjuk bupati. Bupati nanti menunjuk kepala desa untuk mengawasi ya di perkebunan. Lah itu nanti susunan tadi 3 dapat bonus gak, Bu? Oh, jelas. Jelas dapat bonus ya, makanya kan ya. Nah, kemudian selanjutnya dampak positif, yakni meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan pemerintahan kolonial Belanda dari sektor apa? Pertanian. Untuk apa? Membiayai administrasi dan infrastruktur, terutama biaya perang. Ya, apalagi VOC pernah mendiami di Indonesia. Oke, ngeruknya berapa? 110.000 triliun ya katane menurut survei ya, 110.000 triliun. Apa yang dikeruk? Rempah. Kemudian pengembangan infrastruktur. Beberapa hasil dari kebijakan ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Kalau daerah kalian ada bendungan itu masuk nggak? Masuk. Waduk Malahayu masuk ya? Masuk. Jelas untuk mengairi sawah dan pertanian milik Belanda. Ya. Kemudian pengenalan tanaman baru. Petani dikenakan pada berbagai tanaman komoditas yang mungkin tidak ditanam sebelumnya, yang dapat membuka peluang ekonomi baru di masa depan. Kemudian stabilitas ekonomi dalam jangka pendek, memberikan stabilitas ekonomi bagi beberapa daerah, terutama yang hasil dalam penanaman komoditas. Dampak positif. Dampak negatifnya apa? Eksploitasi. Ya, menyerahkan sebagian besar hasil panen. Ya, mereka yang mengakibatkan hilangnya kemandirian ekonomi dan ketergantungan pada pemerintahan kolonial. Kemudian penderitaan sosial, penurunan kualitas hidup, ya. Kemudian protes dan ketidakpuasan. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan, ya.
Kemudian selanjutnya, tadi kan di sini ada dampak negatifnya, protes dan ketidakpuasan. Kalau kita kan tidak bisa protes ya, karena tidak punya kekuatan. Maka ada seorang yang baik banget, nama lainnya Multatuli. Ya, Multatuli. Nama lainnya adalah Multatuli atau disebut dengan Edward Dawes Dekker. Ya. Bukan roti ya ini ya, bukan semprong ya, karena ada semprong Dekker ya. Edward Dawes yang lebih dikenal dengan nama Multatuli ya, adalah seorang penulis reformis dan aktivis sosial Belanda yang terkenal karena karyanya yang berjudul apa? Max Havelaar ya. Diterbitkan tahun 1860 dan menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam konteks kolonialisme di Indonesia. Nama lain Edward Dawes Dekker adalah Multatuli. Menulis buku Max Havelaar ya. Oke, ini bukunya. Sekarang nyarinya kangelan ya. Nyarinya susah. Ya, nyarinya susah ya. Kemudian alhamdulillah ada beberapa buku yang ya langka lah ya, langka sekali ya. Kemudian selanjutnya akhir sistem tanam paksa. Tadi ya, dihapuskannya pada tahun berapa? 1870. Dikeluarkannya undang-undang namanya Agraria Wet. Undang-undang agraria. Kemudian ada undang-undang gula, Swicker Wet. Ya. Kemudian dengan memiliki tujuan dikeluarkannya undang-undang agrarian adalah melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Kemudian muncul peluang kepada para pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Hindia Belanda seperti apa? Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Waktu menyewanya adalah 75 tahun. Tapi dia tidak boleh beli tanah di Indonesia. Menurut salah satu berita, ya kemarin saya berkunjung ke Linggarjati. Ya, tanah-tanah yang ditinggalkan Belanda di Indonesia itu ada 1.400 hektar tanah tanpa sertifikat, tapi miliknya Belanda, jare. Tanpa sertifikat, tapi miliknya Belanda, tersebar di Indonesia. Tegal ada jelas, Brebes ada jelas. Ya. Kemudian selanjutnya dari sini nanti kita akan melakukan lembar kerja peserta didik untuk menjawab permasalahan yang di atas tadi ya, yang ini. Ya. Yang ini tadi ya. Nih gambar-gambar ini. Ya, oke. Jelas ya? Nah, kemarin kita sudah bentuk kelompok ya? Ya, bentuk kelompok yang terdiri satu kelompoknya adalah 5 orang. Kelompok 1? Ya, apa Mbak? Membahas apa? Kopi. Kelompok 2? Membahas? Teh. Kelompok 3? Membahas? Tebu. Kelompok 4? Membahas? Tembakau. Kelompok 5? Membahas? Nila. Oke, sudah ya. Kemarin minggu depan ya. Minggu kemarin ya sudah membahas. Oke. Sekarang kalian boleh menyeken barcode yang ada di sini. Sini. Silakan di barcode dulu ya. Kemudian kita bentuk kelompok. Iya, oke. Silakan. Nyampe nggak dari belakang? Nyampe ya? Iya, nyampe. Ya. Kalau nggak nyampe boleh maju kok, boleh. Ya, boleh, maju. Silakan. Keluar barcode-nya. Ya, tugasnya apa? Membuat? Belum. Oke. Dipas-pasin dulu. Dipas-pasin. Set. Kalau enggak kecandak maju. Kalau enggak
ke itu scan maju. Boleh, silahkan. Boleh. Boleh. Iya. Udah? Bisa. Oke, kalau nggak bisa diklik tengahnya. Kalau ada tulisannya diklik. View gitu. Ya. Bisa? Ya. Sudah bisa? Sudah? Bisa dibuka? Kalau misalkan itu pakai wifi kelas tidak bisa pakai data barangkali ya, data Anda ya, karena susah sinyal barangkali ya, kayak judul film ya. Ini bisa Mas Pandu bisa? Nggak bisa. Oke, pakai ini aja, pakai data dulu aja coba. Ya. Pakai data. Bisa nggak? Pakainya Google ya, di Google ya, kan ada mikrofon, ada foto itu loh, jenis foto itu tadi, nanti di situ. Jangan di jangan di kamera lain. Ya, dah? Ketemu? Ketemu minimal itu satu kelompok bisa buka lah, kan kita kerja kelompok bareng. Yang pertama adalah perintahnya apa? Buatlah sebuah poster. Ya, kemudian dengan kriteria yang sudah saya sampaikan. Kemudian nanti dipresentasikan. Sudah jelas? Oke, silahkan berkumpul. Saya beri waktu sekitar 15 sampai 18 menit untuk mengerjakan. Nanti jika ada yang susah, boleh bertanya sama Bu Bening. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya bersama Bu Bening. Oke? Ya, oke. Silakan. Oh, depan sini. Ya. Boleh. Ya. Sini boleh. Belakang boleh. Belakang. Oke. Sudah dibentuk? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Di depan aja Mas, nggak apa-apa. Ya, sini. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Silakan kalian mulai mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Kan sudah ada buku paket ya, paket nih, buku paket ya yang sudah di ini. Nah, kemudian kalian juga bisa browsing ya, biasanya banyaknya informasi browsingnya kalau Wikipedia biasanya ya. Silahkan ya, siap. Siap. Oke. Saya beri waktu antara 15 sampai 18, lebih sedikit juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Silahkan dibuat. Ya, cari dulu sejarahnya, terus bagaimana selanjutnya. Oke. Halaman kalau nggak salah halaman 30 ini. Halaman 32 33. Nah, ya lihat gambarnya Van den Bosch ya. Ya. Kalau dari sekarang berarti primadona, ganteng sih Van den Bosch ya. Iya. Udah nemu? Oke, silakan dikerjakan.
Ini gimana Ci? Apa? Tasya mana tadi tuh nggak? Makan sejarah. Iya pengabdian. Jadi dewek terus kami sama aku tuh sama. Ininya kirim ke aku. Itunya kirim. Mana kirim Cim? Udah. Ada yang susah? Ada yang susah? Ya? Kenapa? Geser. Permisi. Iya. Kenapa? Kesimpulannya menurut kita atau cari di ini aja di Menurut kamu atau cari di internet. Boleh pendapat kelompok. Ya, oke. Kan tadi sudah membuat ya. Berarti nanti kita akan kalian menyimpulkan. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Gimana Mas Mulkan? Oh, searching. Oke, searching. Ya. itunya itu si Uci. Terus ini Oke. nama kesannya siapa? Itu penemu siapa Ci? Penemu orang dua macamnya. Itu. Ngerti gak? Terus penemu manfaat kesimpulan. Nanti kalau perkenalan Panas. ya ininya. Iya gitu. Kan ini sih. Berarti ini kita pas nama juga ini berarti pindah-pindahin. Tempetin aku susah. Ayo Ci. Berarti Ujian basic. berarti nanti kalau berarti nanti habis dari si Hamka ini aku lagi ya. Sama ini tulisnya sejarah tembakau. Tembakau, budidaya, sejarah tembakau. Diperkirakan hal yang masuk akal.
Kepanjangan SM dong. SM. Sejarah itu apa? Satu Masehi. 6001 Masehi. 6001 Masehi. Katanya sejarah boleh dari negara lain. Ada yang tanyakan? Sulit? Ya, silakan. Tanya apa? Sejarah boleh dari negara lain. Kalau bisa boleh. Terus nanti ada yang di Indonesianya juga ya. Iya. Ada lagi Mas Mulkan? Tanya? Semua. Ya, semua maju. Nanti dibagi presentasinya penutup mana, pemateri mana. Oh iya, sambil itu ya, nanti terakhirannya biar semangat ada pantun. Nanti kalau pantun berarti audiens jawab cakep. Nah, kalau yel-yel ya tepuk tangan. Oke. Siap? Oke, ya. Biar enggak ngantuk ya suasananya. Nanti ada ice breaking, jelas. Iya, jelas. Oke. Udah, berarti harus semua kalau yang presentasi berarti harus berinteraksi dengan aktif ya. Nanti biar ini Membagi. Oke. lempar gimana ya? Pas kan nanti dari Hamka ke aku lagi. Ininya biar nggak kelihatan itu. Di belakang. Tapi kan nanti kasih. Nah, apa ya ini? Kelompok apa? Kopi, Bu. Kopi. Oke. Dipegang nanti bisa gini. Kopi, kelompok kopi. Ada kendala? Aman, Bu. Aman. Aman. Kesimpulan tadi udah ya? Sudah. Oke. Berarti itu Wah, ada manfaatnya juga. Oke, ya. Tapi suka kopi? Suka, Bu. Suka. Kopinya suka kopi apa? Kopi. Minum kafe. Ya. Kopi susu. Ya, Mbak Eka sukanya apa? tapi itu terlalu itu. Iya, kopi hitam ya, kopi tubruk ya. Biasa kopi tubruk itu khas Aceh kalau nggak salah ya. Khas Aceh kopi tubruk ya. Oke, selanjutnya ini kelompok Yang kayak 3 tentang tebu. Oke, suka tebu? Pernah makan? Ya, sebelum diolah menjadi gula. Itu pas waktu apa? Tangkal itu apa tangkal? Oh, batang. Oh iya, bahasanya ya campur Sunda ya. Kita memiliki bahasa Sunda ya. Nah, kita. Terus apa lagi Mas Mulkan? Sudah. Ya. Apa ini? Teh. Iya. Sedang minum teh? Sedang apa lagi? Es? Es teh. Pasangannya apa? Seblak. Ya, jadi pasangannya seblak. Ya, teh ya. Kita punya nggak perkebunan teh? Indonesia. Punya ya? Kalau di Kabupaten Brebes ada nggak? Nggak ada. Ih, kata siapa? Belum pernah ke sana ya. Nah, kita ada loh guru yang dari Bumi Ayu ya, kayak Pak Sidni, kayak Bu Arifah, Pak Bayhaki, itu asli dari Bumi Ayu dan dia dekat ke kebun teh. Namanya kebun teh apa? Kali Gua. Udah pernah ke sana? Belum, nanti ke sana ya. Kapan ya? Kalau sudah gede ya. Ini udah gede belum? ini buat pantun. Ya, belum ya, belum. Masih pengawasan orang tua. Oke, ini apa? Tembakau. Gimana ini? Gimana? Kayaknya bakau itu digunakan untuk apa aja, Jare? Rokok aja. Yang lainnya? Pestisida. Kemudian apa lagi? Iya. Biasanya tumbuh di mana? Biasanya. Banyak kan di mana? Tumbuh di mana? Kalau di Indonesia? Soalnya salwa. Di? Kan kalau itu jadi Ada nggak? Jawa, Sumatera, Jawa. Ya. Jawa, Sumatera. Jawa, Sumatera. Oke, di Kedu ya, di Kedu ya, di Jawanya. Ini selanjutnya apa? Yang bilang pantun ini siapa? Nila. Susan nggak Nila?
Kayaknya asing ya ini nilai ya. Kamu baru dengar? Itu nyambung deh. Iya, baru dengar. Tapi pada masa itu laku loh di pasar nasional internasional ya, bukan nasional aja, pasar internasional sangat laku. Nila, ya Nila. Itu biasanya digunakan untuk apa? Sebagai pewarna kain. Berwarna kain, terus obat-obatan bisa nggak? Obat-obatan. Obat-obatan. Obat. Hah? Pupuk hijau. Kemudian apa lagi? Ya, kalau nggak apa-apa sih kalau mau Udah. juga. Pengobatan juga bisa. Oke, banyak ditemukan di mana biasanya? Kan biar rame juga yang cowok. Di daerah Jawa nggak? Iya, daerah Jawa. Ya, atau kalau orang Jawa itu nyebutnya tarum. Karena apa? Karena sering tumbuh di daerah Kan moderator. Sungai tapi ini mah Citarum. yang baca pantunnya. Ya. Kalau Ya, yang mau yang oke, tuh. Yuk. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke. Lah penutupnya bener udah dari penutupnya mau yang lain. Oke. Mau Ya. Setelah nanti sebelum ice breaking, ya, ice breaking, nanti kita sebelum ice breaking salah, mohon maaf. Sebelum presentasi kita lakukan ice berarti breaking, ya. Ice breakingnya kejutan, lain daripada yang lain. Oke. Yuk, siap. Semangat. berarti nanti bilangnya sebelum kelompok sebelum presentasi kami ada pantun. Enggak pantun buat penutup. Pantun buat penutup, nyarinya yang penutup. Sebelum kami akhiri presentasi hari ini, apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tulis kasih, tulis. kalau iri yang banyak panjangnya. Semoga Arin mau ini Arin. Ini yang mana? Ini yang ini, semoga nanti berjumpa lagi, tapi kan memang sekelas pasti berjumpa. Maafkan saya lama presentasi, semoga tidak membuat emosi. Apa sih Jangan lupa ya datang baterasi yang pindah harus dibahas. Maafkan saya lama presentasi, semoga tidak membuat emosi. Kamu ada yang baca ini? Oh, kamu begerin. Tuh cari sok mau yang mana? Ampun. Penutup kan? Kan kamu sebagai cekin aja gitu. Apa? Ininya di mana ya, Cina? Oke, selesai? Di sini. Selesai. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan presentasi. Sudah ya, presentasi, sebelum presentasi kita ice breaking. Ya, untuk tambah semangat. Ya, sudah dibentuk, maksudnya kalau presentasi berarti nanti ini kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang ini udah. Sudah. Oke. Ice breakingnya. Kesimpulan Ya. sama kesimpulannya. Ice breakingnya ada, kalau saya bilang pendek, kalau saya bilang pendek, nah kalau saya bilang panjang, kalau saya bilang tangkap, tangkap, ya berpasangan nanti, berpasangan, jelas? Jelas. Pendek, Ya. panjang, tangkap. Gitu. Ya, oke, siap, cari pasangannya, Ya, cari pasangan, boleh, oke, boleh. Ya, enaknya berdiri apa duduk? Berdiri, yo, ya. Ini yakin di saya terus. Ya, jadi duanya gini, tahu ya? Ya, ini kalau saya bilang, kan kamu yang nomor berapa? Nomor 1, ini yang nomor 2.
Kalau saya bilang 2 pendek. Ya. Ya. 2 pendek berarti ini panjang. Ini kamunya nusuk. Nah. 2 pendek. Berarti panjang. 2 tepuk. 2 tangkap. Tangkap ini ya. Berarti Ya. saya diam aja. Ya. Kamu nangkap, saya diam. Enggak, lain, lupa. Kalau saya bilang tangkap berarti yang pasangannya harus menghindar. Ya. Oke, saya lupa ice breakingnya. Oke, siap. Ya. Wes paham? Paham. Oke. Ya, yang jadi ini pendeknya siapa? Ya, Mas Mulka ada? Udah dibagi? Pendek. Mas Mulkanya jadi pendeknya siapa? Mas Hamka? Ini ya. Oke, yuk. Siap? Apa gimana sih? Oh, Mas. Kalau saya bilang pendek. Berarti saya Ya. Mas itunya sendiri, yang kayak gini sendiri aja, kayak gini aja. Nanti tinggal menghindar aja. Ya, menghindar aja. Ya. kamu menghindar dong. Oke. Panjang. Gimana sih? Yang panjangnya tadi, yang pendeknya tadi kayak gini. Ya. Oke. Wes. Akunya Kayak contohnya kayak Mas Mulka nih sama Mas Hamka nih. Udah bener nih, ya. Oke, nanti tangkep. Oke, Mas Mulka sama Mas Hamka dicontohkan dulu, ya. Saya bilang pendek. Panjang. Tangkap. Nah. Ya, jelas? Sudah? Oke, yuk. Jangan jerit ya. Oh ya, oke, jangan jerit. Dulu aja ya. Oke, yuk. Panjang. Pendek. Ya, panjang. Pendek. Ya, yang satunya diem aja kayak gini. Nanti kalau tangkap berarti baru menghindar. Oke? Siap? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Yuk. Panjang. Berarti gini. Ya. Pendek. Nah, ya. Panjang. Pendek. Tangkap. Sekali yang paham ya? Paham. Ya, sekali lagi. Panjang. Pendek. 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 Panjang. Tangkap. Ada yang kena. Lagi. Oke. Sakit. Ya. Sikut. Sikat. Oke. Berarti pulpen harus ada di atas meja. Iya. Atas meja. Rebutan ya. Pernah ya ice breaking ini ya. Sakit, sikut, Nah, tolong temannya nanti jangan dicakar, ya. Oke, ya. Yuk, masih semangat? Semangat. Oke. Nah, siap. Sakit. Sikut. Sekat. Sekat. Ya, sekat. Sakit. Ya, sikut. Sikat. Oke. Sekali lagi, habis itu kita akan melakukan presentasi. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Ya. Sikut, baru sikut. Sekat. Ya, sakit. Nanti dulu. Ayo konsentrasi. Ya, sudah? Terus?
Sakit. Sikat. Sikut. Oke. Yo, sudah. Sakit. Sikat. Oke, tepuk tangan hari ini. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, kita akan presentasi. Yakni kelompok yang akan presentasi adalah kelompok tembakau. Cung, tembakau. Oke, tembakau. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Nanti yang kelompok yang lainnya bisa menanggapi ya. Bisa menanggapi ya dari presentasi dari kelompok. Oke, silakan. Kelompok berarti di sini nanti akan melakukan penilaian adalah kelompok tembakau. Iya. Mau yel-yel di depan, pantun di belakang atau gimana? Hah? Di depan, di belakang, pantunnya di belakang. Ya. Oke, yuk, silakan dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang tembakau. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Nama saya Rini Kamelia. Saya Soraya Salwa. Saya Suci Komalasari. Saya Fadil Hamka Febriansyah. Oke. Langsung saja. Pengertian tembakau yaitu adalah kelompok tumbuhan dari genus Nicotiana yang daunnya bisa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok. Bahasa Indonesia, tembakau merupakan sarapan dari kata tabako, dari bahasa Spanyol yang dianggap sebagai asal kata. Produksi tembakau terbesar berasal dari spesies Nicotiana tabacum, meskipun Nicotiana rustica juga digunakan di beberapa tempat. Bernardino de Sahagum merupakan orang pertama yang berhasil membedakan kedua spesies tersebut dalam Codex Firenze yang ditulis antara tahun 1540 sampai 1585. Sejarah tembakau diperkirakan telah berlangsung sejak 6000 sebelum Masehi. Tumbuhan tembakau merupakan tumbuhan asli dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Berdasarkan kajian arkeologi, tembakau pertama kali digunakan pada abad 1 sebelum Masehi oleh bangsa Maya dari Amerika Tengah sebagai rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Kapan ditemukannya tembakau? Tembakau mulai dibudidayakan secara komersial di Indonesia pada awal abad ke-19. Terutama setelah pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830. Pada masa itu, berbagai tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan tembakau diwajibkan untuk ditanam oleh petani Indonesia di lahan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Di wilayah Delhi, Sumatera Utara, budidaya tembakau dimulai pada tahun 1863 oleh perusahaan Belanda, yang kemudian berkembang pesat dan dikenal dengan nama tembakau Delhi. Tembakau dari Delhi menjadi salah satu komoditas utama yang diekspor ke Eropa, khususnya untuk industri cerutu. Jadi, budidaya tembakau besar-besaran di Indonesia dimulai sekitar pertengahan abad ke-19. Di mana dikembangkan dan ditemukan tembakau.
Pada masa kolonial Belanda, tembakau ditemukan dan mulai dibudidayakan di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Salah satu daerah yang paling terkenal sebagai penghasil tembakau adalah Deli di Sumatera Utara. Pada abad ke-19, perkebunan tembakau di Deli perkembangan pesat dan menjadi komoditas ekspor utama, terutama pasar Eropa. Selain itu, tembakau juga dibudidayakan di beberapa daerah di Jawa, seperti di Besuki, Jawa Timur. Tembakau menjadi salah satu komoditas penting bagi Belanda karena hasil dari penjualannya sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Penemu tembakau. Tembakau pertama kali digunakan pada abad 1 Masehi. Sebelum Masehi oleh bangsa Maya dari Amerika Tengah sebagai rokok untuk kegiatan upacara keagamaan. Manfaat tembakau. Tembakau dikatakan mampu mengobati berbagai penyakit seperti nyeri, sembelit, asam urat, kejang-kejang, keracunan dari gigitan serangga reptil, dan serangga berbisa. Bahkan tembakau bisa bertindak sebagai stimulasi pernapasan. Kesimpulan mengenai paparan tak sengaja terhadap asap tembakau pada orang yang bukan perokok. Bukti ilmiah kini mendukung kesimpulan utama berikut. Asap rokok menyebabkan kematian dini dan penyakit pada anak-anak dan orang dewasa yang tidak berokok. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, tidak ada tentang tembakau? Ya, tidak ada. Yakin nih? Oke, silakan. Sebagai penutup karena tidak ditanyakan, tadi di akhir pantun apa yel-yel? Pantun. Oke, pantun ya. Sebelum pantun saya akan menekankan atau menjawab atau menambahkan ya bahwa tembakau itu ternyata ya bisa dibudidayakan di Indonesia. Entah bukan di Jawa saja, di luar pulau Jawa pun ada. Tadi di mana? Sumatera. Oke, manfaatnya banyak, bukan hanya untuk rokok ya saja, buat untuk rokok saja, tapi ternyata ada manfaat lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tembakau ya. Silakan diberi yel-yelnya ya, atau apa? Pantun. Oke, bentuknya pantun. Buah pepaya ditambah terasi. Cakep. Kuah pindang rasanya basi. Cakep. Maafkan saya lama presentasi, semoga tidak membuat emosi. Bikin emosi enggak ya? Iya, oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ya. Oke. Melanjutkan yakni kelompok kopi. Iya, kopi silakan. Ya, berikan pertanyaan ya Mbak ya. Ya Mas ya, apapun ya. Saya boleh bebas berpendapat di sini kalian. Ya. Ya. Oke, yang moderatornya siapa? Mas Wahyu. Oke, silakan. Saya duduk ya nanti ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Septa Nugraha. Saya Mirna Febriana. Saya Novi Alpiani. Saya Eka Cahyana Rikma. Saya Bebe Nadipa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kopi. Kopi. Oke, silakan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Selanjutnya sejarah kopi. Sejarah kopi di Indonesia diawali pada era tanam paksa
pada tahun 1830 hingga 1870. Ketika itu, pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membuka perkebunan komersial di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa di Indonesia Timur untuk menanam kopi. Kopi juga memiliki beberapa manfaat. 1. Mengurangi resiko kanker. 2. Membantu membakar lemak. 3. Menjaga kesehatan hati. 4. Mencegah kanker usus. 5. Menjaga berat badan ideal. 6. Mencegah diabetes. 7. Menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya, salah satu daerah penghasil kopi. Benih kopi Arabica untuk pertama kalinya ditanam di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Kedawung, sebuah perkebunan berlokasi dekat dengan Batavia atau kelak menjadi Jakarta oleh pemerintah Belanda pada tahun 1696, dibawa langsung oleh pimpinan kapal dagang Belanda, Adrian van Omen dari Malabar, India. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu perkebunan kopi pertama di Indonesia yaitu di Pulau Jawa. Tanaman kopi tumbuh baik di daerah tropis dataran rendah dengan ketinggian 400 sampai 600 meter dari permukaan laut. Di Indonesia, kopi masih dibudidayakan sampai saat ini sehingga Indonesia menjadi salah satu penghasil dan pengekspor kopi terbesar di dunia. Sebelum kami tutup presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak Putri. Kami di Indonesia memiliki beragam jenis kopi. Sebutkan apa saja jenis kopi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kopi Gayo, kedua ada Sidikaling, ketiga ada Mandaling, keempat ada Bali Kalimantan, kelima ada Papua Wamena, dan ada Toraja Java. Oke, cukup pas Mbak? Iya. Wah, Mbak Vivi kayaknya pencinta kopi deh ya. Jadi hafal kabeh. Ini jenis-jenis kopi ya. Tapi kok kurang itu Mbak. Satu lagi. Apa yo yang kurang? Kopi satu lagi. Bukan. Kopi luwak. Iya, kelalen loh ya. Kopi luwak. Tapi kamu tahu prosesnya kopi luwak? Tahu gimana? Ya, salah, berarti belum tahu. Kopi luwak, ada yang bisa menjawab kopi luwak itu bagaimana prosesnya? Ya, bagaimana prosesnya? Mohon perhatian untuk siswa kelas Ada pengumuman ya sebentar. yang mengikuti asesmen bakat minat. Hari ini diselenggarakan simulasi untuk siswa dengan jadwal sesi 1, silakan menuju ke lab 2 dan 3. Sekali lagi untuk peserta asesmen bakat minat, hari ini ada simulasi untuk segera menuju ke lab 2 dan 3 bagi siswa yang di jadwal sesi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sampai kopi luwak. Bagaimana? Ada yang tahu prosesnya kopi luwak? Ya, ada yang browsing tadi, browsing gitu. Mas Kikit tahu nggak? Prosesnya kopi luwak? Kenapa kok mendapatkan sebutan kopi luwak? Berasal dari luwak, ya, karena berasal dari luwak. Jadi prosesnya piben ya. Jadi luwak itu makanannya adalah kopi. Kopi yang masih apa? Yang masih biasa yang hijau itu, yang belum kering. Berarti kulitnya ya. Nanti kan dimakan sama luwak tuh. Ya, dimakan. Kan itu kalau di dalam sininya nggak ada pencernaannya, nggak bisa dicerna tuh. Dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Dikeluarkan ya sambil Jawa ya. Nanti keluarkan, kemudian nanti kita olah. Dikeringkan dulu yo dengan proses pencucian, pengeringan dan lain sebagainya. Kemudian baru dihaluskan. Nah, itu asal-usul nama kopi luwak. Iya, itu berasal dari hewan luwak. Ya, sudah tahu semuanya? Ya, jadi gimana? Mau minum kopi luwak? Mau. Ya, mau nggak? Ya, mau Bu. Ya, enak ya gitu ya. Oke, gitu aja. Dah? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Biru laut seperti kolam. Asik. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke. Ya. Cukup bagus ya. Jadi jenis-jenis ya kita pelajari yang ada di Indonesia bukan hanya rempah-rempah saja ya. Ternyata ada lain. Berarti kita bisa menyimpulkan apa ya? Luas Indonesiaku. Ya, selanjutnya kita masuk ke tebu. Kelompok tebu. Tebu mana tebu? Oh, teh. Salah. Teh. Kelompok teh. Ya, teh silakan teh. Ya. Teh ya. Ini kalau bahasa Sundanya aa ya, bukan teh ya. Ini kalau teh ini yang ini belakang ini teteh ini. Ya, oke. Kelompok teh. Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulkaan dari kelompok 2. Saya Risma Yuandini. Saya Gita Oktavia. Saya Custian Jani. Saya Priliani Saputri. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teh. Yang pertama yaitu sejarah teh. Sejarah teh pertama kali ditemukan di Tiongkok oleh Kaisar Sinong pada tahun 2373 sebelum Masehi. Kaisar Sinong menemukan teh secara tidak sengaja saat daun teh hijau jatuh ke dalam cangkir air panasnya. Pada awal abad ke-18, Belanda memperkenalkan teh ke Indonesia sebagai tanaman perdagangan. Pada tahun 1826, Belanda mulai menanam teh secara sistematis di Indonesia. Ada 7 manfaat teh. Yang pertama, antioksidan. Kedua, menjaga kesehatan jantung. Ketiga, menurunkan tekanan darah. Keempat, menurunkan resiko kanker. Kelima, membantu pencernaan. Keenam, menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, membantu menjaga tubuh terhidrasi. Perkembangan teh di Indonesia. Teh mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1827 ketika pemerintah kolonial Belanda membudidayakannya secara besar-besaran. Teh pertama kali ditanam di kebun percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat dengan bibit yang didatangkan dari Tiongkok. Kesimpulannya, teh adalah minuman yang populer di seluruh dunia. Dikenal karena berbagai jenisnya seperti teh hijau, hitam, dan herbal. Selain memberikan rasa yang beragam, teh juga memiliki manfaat kesehatan, termasuk antioksidan yang baik untuk tubuh. Secara budaya, teh sering kali menjadi simbol pertemuan dan ritual sosial. Sebelum kami akhiri, silakan bagi para audien, jika ada yang ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Oke. Ya, siapa dulu? Ada 2 orang. Ya, pilih salah satu dulu. Ya. Saya Zaskia Nuruni dari kelompok 5. Saya ingin bertanya apa pertama yang muncul akibat mengonsumsi teh berlebihan? Ya. Izin bertanya, pertanyaan dari kelompok 5. Efek samping yang muncul akibat konsumsi teh berlebihan yaitu 1. Dapat menyebabkan insomnia karena kandungan kafein dalam teh dapat mengganggu pola tidur. 2. Dapat menyebabkan jantung berdebar. 3. Kekurangan zat besi. Oke, puas Mbak dengan pertanyaannya? Ya, jawabannya? Dengan jawabannya sudah? Oke, jantung berdebar dan tadi apa? Ya, kurang apa? Oh ya, pengumuman dulu. Untuk yang terjadwal hari Senin sesi 1 untuk segera menuju ke lab 2 dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi apa Mbak? Apa saja Mbak? Tadi insomnia dan jantung berdebar, kemudian kekurangan zat besi. Jelas Mbak? Mbak siapa ya tadi? Mbak Saskia. Selanjutnya pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mbak Luki ya, jika ada yang silakan Mbak Luki, ada yang ditanyakan? Apa Mbak Putri? Jawabannya di mana? Tadi sama, pertanyaannya sama.
Oke, sama. Gimana? Sudah? Oke, ya. Sebelum kami akhiri, di sini ada sedikit pantun dari kelompok kami. Ya, pantun lagi. Ya, cakep ya, bilang cakep nanti. Hari Jumat memungut kerang. Temu sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi kami tak berkesan. Iya, teman-teman ya. Pasti berkesan ya, pasti berkesan. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke ya. Alhamdulillah sudah ada 3 kelompok yang presentasi. Semuanya baik-baik semuanya. Ya, entah dari kelompok apa tadi? Tembakau, kopi dan teh. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan mengevaluasi tadi kelompok-kelompoknya. Nanti kalian tadi tahu ya semuanya ya tentang berbagai jenis tanaman yang dipaksa tumbuh di Indonesia. Nah, yuk. Nah, selanjutnya selanjutnya masih ada kelompok apa? Ya, masih ada kelompok tebu dan nila. Nanti untuk presentasi ketemu minggu depan. Lanjutkan karena presentasi dan kelompok itu kita harus mendapatkan nilai. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yakni kita akan melakukan kesimpulan dari presentasi dari hari ini. Ini kesimpulan global ya. Dari kalian semua yang sudah menarik kesimpulan hari ini, yang sudah belajar, sudah tahu semuanya siapa yang akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran atau presentasi hari ini. Ya, oke, silakan maju ke depan. Ya, saya. Ya, oke, silakan. Ya. Jadi dari kesimpulan hasil kerja kelompok yang telah kami lakukan, kami tahu bahwa ternyata jenis-jenis tanaman yang ditanam pada masa Belanda memiliki banyak manfaat bagi kita semua. Oke, ya. Oke, kesimpulan dari salah satu perwakilan kelompok ya. Nah, oke, tepuk tangan. Satu lagi, siapa yang memberi kesimpulan? Mas Mulkan, silahkan maju ke depan. Oke, yuk. Kesimpulan yang kedua. Oke, lanjut. Kesimpulannya itu ternyata selain Portugis dan Spanyol, Belanda pun menjadi Indonesia dan menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel pada tahun 1830 sampai 1870, dan Belanda menerapkan hal tersebut yang bertujuan untuk kepentingan ekonomi atau ekspor dari negara Belanda. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan ya. Kembali ke tempat duduk ya. Kemudian itu tadi adalah kesimpulan dari perwakilan setiap kelompok. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ya, refleksi. Nah, ini. Oh, ke bawah. Salah. Refleksi. Bawa lagi ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana kita belajar hari ini? Ya, silakan kalian menjawab refleksi yang saya tampilkan di sini melalui stick note ya. Kemarin sudah saya bagi, berarti nanti dibagi per kelompok. Silakan dibagi ya. 2 perwakilan. Ya, samping. Belum dapat? Belum. Oke. Ya, masih ini belum? Ya. Refleksinya silakan ditulis ya. Atau mau lebih boleh, mau mengutarakan pendapatnya sendiri mumpung masih banyak stick note-nya. Iya. Iya. Kemarin ada 2 ya.
Saya punya 2. Ya. Mau yang itu boleh, mau yang ini boleh. Silahkan. Tambah lagi. Silahkan. Ya. Boleh. Belum? Udah. Mau nambah ini? Gak apa-apa. Ada 2. Silahkan. Ya. Ya, apa hal yang penting yang saya pelajari hari ini? Tadi belajar tentang kultur stelsel. Ya. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Boleh kalian tulis di stick note-nya. Kemudian, apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Bebas, kamu pengen apa nanti pelajaran selanjutnya? Ya, akan melakukan apa? Setelah menuliskan, silakan ditempelkan di sini. Ya, di papan pojok refleksi. Silakan ditulis. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah silakan ditempel di depan, tidak apa-apa. Nanti kita akan melakukan post test. Post test. Silakan kalau yang sudah maju ke depan tempel. Silakan yang sudah. Ya, tempel ya. Silakan di depan. Ya, ya nggak apa-apa. Ditempel di bawah. Bebas, bebas. Ya. Oke, terefleksi hari ini ya, pembelajaran hari ini ya. Yang mau berwarna boleh ditempelkan, mau nggak boleh, silakan. Yuk. Oke, kelompok ini sudah belum? Kelompok ini silakan maju. Iya. Oke, maju, silakan. Iya. Sudah? Oke, boleh lebih dari 2 atau kelompok. Oke. Ya, pojok refleksi. Berarti ini adalah refleksi pembelajaran hari ini, pendapat dari kalian. Selanjutnya, karena tadi kita sudah belajar tentang kultur stelsel, ya, lebih mendalam lagi, kita akan melakukan, boleh silakan. Masih. Cukup di bawah itu, di samping ya. Kita akan melakukan post test. Silakan di barcode lagi ya. Silakan. Kalau yang kurang jelas boleh ke depan. Ya biasanya pojokan sini. Ya.
Boleh. Bisa? Bisa keluar? Keluar nggak? Ya. Maju aja nggak apa-apa, maju aja. Ya, pakai Google ya, nanti klik tengahnya. Sudah? Ya. Dikerjakan. Bisa? Pencet, bisa nggak? Bisa. Coba. Ya, oke. Bisa Mbak? Oke, bisa. Ini bisa? Iya. Lewati iklan katanya. Siap. Kerjakan, silahkan. Oke.